Halo semuanya, anak-anak Ibu kelas 10. Berjumpa lagi dengan Ibu IFP. Nah, kali ini videonya agak berbeda ya dari biasanya. Jadi Ibu hanya fokus menampilkan slide-nya saja. Tidak ada wajah Ibu di sini. Jadi Ibu harap walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, kalian masih tetap semangat menerima ilmu baru. Untuk video ini, ambil tempat yang nyaman supaya kalian bisa lebih fokus menonton video dari Ibu. Oke, untuk slide yang pertama, di sini ada Ibu tampilkan gambar ilustrasi. Ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Lihat, ada beberapa hewan yang sedang menggunakan senjata. Ada manusia yang sedang memotong kayu, ada yang mengangkat kayu, ini menumpuk kayu. Baru di tengah-tengahnya sudah menjadi tanah lapang yang dulunya habitat mereka, hewan-hewan ini. Nah, pesan apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Nah, itu semua akan kita bahas di bab 2, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan materi yang sangat penting karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Jadi, Ibu anggap kalian sudah membaca buku di rumah masing-masing, jadi Ibu tidak terangkan lagi apa itu keanekaragaman hayati. Nah, Ibu anggap kalian sudah tahu semuanya, oke? Yang perlu kita ketahui di sini yaitu fakta yang harus kalian ketahui tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia merupakan salah satu dari 17 negara yang termasuk ke dalam negara mega biodiversitas. Maksudnya di sini negara yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Jadi Indonesia ini selalu termasuk ke dalam negara yang diperbincangkan karena merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya hayatinya. Jadi ada fakta berikutnya lagi. Ini hutan tropis Indonesia itu termasuk 3 besar setelah Brazil dan Kongo. Nah, wilayahnya memiliki spesies darat tertinggi di dunia. Jadi Ibu harap dari fakta-fakta ini mendorong kita untuk lebih mencintai tanah air dan mengapresiasi kekayaan negeri kita sendiri. Nah, untuk tampilan yang selanjutnya Ibu ada tampilkan peta dunia. Dari gambar ini, apa yang bisa kalian amati? Ya, kalian dapat memperhatikan adanya perbedaan warna di setiap kawasan. Ada warna hijau, ada warna coklat, dan juga ada warna putih yang di daratan. Baru apakah kalian menyadari? Coba lihat. Di sepanjang garis khatulistiwa itu semuanya berwarna hijau. Ada di Amerika Selatan, Brazil, Venezuela, dan lain-lain. Ada juga yang di tengah, ini benua Afrika. Baru di paling kanan itu ada negara kita yaitu Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah salah satu negara di benua Asia yang terletak di garis khatulistiwa. Yang tampak dari atas ini semua berwarna hijau. Oke, kalau kita lihat dari utaranya garis khatulistiwa, tampak ada perubahan warna menjadi warna coklat. Itu artinya kawasan tersebut kawasan yang terbuka dan adanya gurun. Oke, lebih ekstrimnya lagi kalau kita lihat kawasan yang paling utara dan selatan didominasi oleh warna putih, yaitu kawasan kutub utara dan juga selatan. Warna hijau ini artinya kawasan tersebut tertutup oleh vegetasi. Vegetasi itu maksudnya sebagai produsen.
sumber energi utama bagi konsumen kalau di rantai makanan, ya kan? Kalau warna coklat itu menandakan kawasan terbuka yang berupa gurun. Warna putih, ini kedua kutub ini menandakan bahwa kawasan tersebut ditutupi oleh es. Namun, coba kalian pikirkan, mengapa kawasan yang tampaknya tertutup oleh vegetasi ini umumnya berada pada sepanjang garis khatulistiwa. Nah, jadi vegetasi dapat tumbuh dengan baik jika lingkungan menyediakan apa yang menjadi kebutuhannya. Vegetasi dapat tumbuh dengan baik. Jadi sumber energi utama yang diperlukan tumbuhan untuk hidup adalah energi cahaya matahari. Hal inilah yang sangat mendukung terbentuknya keanekaragaman hayati di suatu kawasan. Jadi dari fakta-fakta yang Ibu sampaikan tadi, ada perbedaan warna di setiap wilayah. Apa yang dapat kita simpulkan? Nah, ternyata letak geografis sangat berkaitan erat dengan keanekaragaman hayati. Nah, jadi itu tadi konsep keanekaragaman hayati. Untuk selanjutnya, kalian akan membahas materi-materi yang lebih mendalam lagi. Yang pertama, yaitu tingkatan keanekaragaman hayati. Ada terbagi atas 3, yaitu tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman spesies, dan yang terakhir tingkat keanekaragaman ekosistem. Materi berikutnya kalian akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di sini Ibu sudah tampilkan peta Indonesia. Nah, di sini nanti ada terbagi atas 3 zona, yaitu zona oriental, orientalis sama saja. Baru ada zona peralihan, dan yang terakhir ada zona Australia. Kalian juga bisa melihat ini benua Australia. Di atasnya ada Pulau Papua. Ini flora dan faunanya itu ciri khasnya hampir sama. Lalu selanjutnya, nah untuk materi yang terakhir nanti kalian akan membahas tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati oleh manusia. Ada 2 sisi. Jika kalian menggunakan dengan baik dan benar, jumlah keanekaragaman hayati itu akan bertambah. Sebaliknya, jika kalian menggunakan dengan berlebihan dan tidak digunakan secara tepat, maka jumlahnya akan berkurang. Itu berkaitan dengan gambar yang Ibu tampilkan tadi. Bagaimana cara kita manusia supaya pemanfaatan keanekaragaman hayati itu tetap atau bisa bertambah. Nah, maka terciptanya perlindungan alam. Ini bisa dilakukan oleh masyarakat dan nanti ada kebijakan dari pemerintah. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu tentang konsep keanekaragaman hayati. Untuk materi selanjutnya, nanti Ibu kirim link ke Google Classroom. Diusahakan ditonton semuanya tanpa ada yang men-skip videonya, oke? Sampai bertemu di daring berikutnya.